Aku rasa mereka pasti kecewa karena kaget ya mungkin ya. Kaget ya. Tapi untung karo jantung mereka kuat semua karo. Shalom teman-teman. Shalom. Gimana kabarnya? Luar biasa. Gimana kabarnya? Luar biasa. Ya Tuhannya anak muda semua loh nih. Gimana kabarnya? Luar biasa. Aku coba karo tanya aku. Gimana kabarnya? Kurang semangat itu tadi. Gimana kabarmu? Luar biasa. Gimana kabarmu? Luar biasa. Coba tanya Gimana kabar kalian teman-teman semua? Luar biasa. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Oke. Teman-teman mungkin langsung ke belakang semua tadi. Harusnya duduk di depan sini, tapi tidak apa-apa. Orang belakang pasti yang apa? Tapi tidak. Kalau sekarang yang anak muda kok kayak orang tua saja. Ya, suka diam di belakang kan. Ini semangatnya tidak ada. Ya dan. Mana? Coba sangka kalah katakan coba. Duduk di depan. Usahakan kalah duduk belakang duduk sebelah kanan. Ayo. Sangka Sangka beri. calon hamba Tuhan suruh harus dicontoh. Berdiri di depan jadi contoh di depan. Masa belakang gimana coba? Ayo. Beri. Itu yang kedua ya. Beri. Kalau tidak nanti saya yang ke belakang. Ayo. Selamat datang teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Isi kursi di depan atau penuhi di depan. Itu menjadi budaya kita selalu milih kursi yang di belakang terus. Kenapa itu ada apa yang di belakang? Di belakang itu ada wifi mungkin kan. Orang kita dipimpin hamba Tuhan, amin. Amin. Kok sebelum kita mulai mungkin kita perkenalan dulu ya. Perkenalan diri dulu. Banyak orang bilang tak kenal maka Tak sayang. tapi faktanya banyak orang saling mengenal tapi tidak saling menyayangi. Hanya sebatas kenal, tapi percayalah teman-teman, kami mengasihi teman-teman di dalam Tuhan. Amin. Amin. Ya, oke. Silakan kok. Nah, perkenalkan nama saya Eko. Eko aja, sama nama aja. Susah keluar negeri dia ya, namanya terlalu pendek. Kasihan, paspornya susah. Perkenalkan nama saya Roy Mike Baminggen. Saya dari, ya sudah tahu, saya tidak perlu perjelaskan. Oke, teman-teman. Hari ini kita mau apa ya? Teman-teman sudah pada ramai ini sudah di apa? 1.000 lebih orang ini. 1.500 kalau di atas juga ada. Iya, di atas juga ada. Ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang acara apa sebenarnya? Nah, ini ada balon-balon yang datang juga pakai baju bagus-bagus ini Kak Roy. Ini kayaknya ada acara apa ya Kak Roy? Ya. Coba kita tanya mereka. Ya. Hari ini acara apa sih ya teman-teman? Natal. Nggak tahu hari apa. Cuma 2 orang yang jawab Kak Roy, cuma 2 orang. Yang lain terus acara apa kita nih? Mungkin kondangan ya kita di sini. Oke, nggak apa-apa. Kita acara apa sekarang di sini teman-teman? Natal. Natal itu apa sih? Natal. Arti Natal. Kelahiran Yesus. Arahkan kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah apa? Sang juru selamat kita. Amin. Amin. Oke. Mungkin kita akan baca susunan. Oh, kita akan membacakan susunan acara kita pada sore hari ini. Saya akan bacakan dengan tema Yesus datang untuk kita. Yang pertama, kata sambutan dari ketua panitia yaitu Rahul. Yang acara kita yang kedua yaitu ibadah. Acara yang ketiga yaitu firman Tuhan yang akan dilayani oleh Pak Daniel Sriwijaya. Acara yang keempat yaitu kesaksian dari gereja-gereja atau dari STT. Acara yang kelima yaitu persembahan. Yang acara keenam tidak jauh seru yaitu Door Fresh. Nanti teman-teman akan dapatkan souvenir. Ya. Juga Door Fresh. Apa Door Fresh Kak? Prosesnya kami juga nggak tahu, cuman ada di depan sini. Jadi teman-teman mungkin berdoa ya sebentar, biar bisa dapat ini. Ini ada cuma 3. Itu laptop mungkin Kak? Mungkin bisa jadi. Kalau nggak pesawat Kak? Oke. Balik-baliknya tuh. Yang acara yang ketujuh yaitu penutup di doa penutup yang akan dibawakan oleh Om Angel. Langsung saja kita panggil ketua panitia kita, Rahul. Tepuk tangan untuk Rahul. Oke. Selamat siang teman-teman. Kurang keras nih. Selamat siang teman-teman. Shalom. Pada siang hari ini
Saya bersyukur bisa menjadi panitia Natal pemuda di tempat ini, ditunjuk oleh teman-teman. Terus saya pertama berterima kasih pada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mempertemukan kita di tempat ini. Terima kasih kepada Gereja GJKI Mujo yang sudah datang ke tempat ini. Tepuk tangan dong. Terus kepada Gereja GJKI Ebenezer. Terus yang terakhir STT Sangkakala. Biarlah kita anak-anak muda menjadi garam dan terang dunia, serta menjadi berkat untuk orang-orang yang di sekeliling kita. Karena apa? Karena Yesus sudah lahir untuk kita. Beri tepuk tangan untuk ketua panitia kita yang luar biasa. Terima kasih Kak Rahul yang sudah selama ini memimpin kita di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, teman-teman, hari ini kita mau merayakan hari apa? Hari Natal. Hari Natal, hari kelahirannya Sang Penebus Juru Selamat kita, yaitu siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus. Kok semua diam ini kenapa? Ada apa dengan kalian semua ini? Mereka itu terpikat untuk melihat muka Karo ini. Biasa, kakak kan saya berjumpa seperti ini, manis. Manis. Dan tidak gimana ya? Teman-teman, gini. Aku mau kasih tahu satu hal begini teman-teman. Ada seorang bapak punya anak satu-satunya. Dia ini seorang pekerja di salah satu tempat, yaitu antara rel kereta. Tahu rel kereta? Teman-teman sini pernah lihat rel kereta ya? Itu antara satu pulau untuk menyambungkan itu antara pulau yang satu yang sebelah untuk menyeberang seperti dia itu seperti penjaga tombol kontrol tombol untuk antara rel kereta itu. Dan pada suatu hari dia kerja di sana dan anaknya satu-satunya, tidak ada yang lain, satu-satunya anak tunggal. Waktu itu bapaknya lagi kerja, anaknya ini pergi main-main ke bapaknya. Lalu dia bermain-main di situ di depan bapaknya lagi sibuk fokus urus. Pada waktu kapal mau masuk, nanti dia tekan tombol, relnya itu nanti akan kelebat lalu kapal lewat. Terus kalau begitu kapal sudah selesai lewat, dia akan tekan tombol itu supaya rel itu tersambung dan bisa lewat kereta api. Pada satu kali anaknya ini pergi duduk di tempat bapaknya kerja. Lalu begitu tiba-tiba bapaknya lagi fokus di layar monitor, layar kontrolnya, anaknya itu udah main di bawah rel kereta itu dan tidak sadar. Pada saat dia sibuk dengan itu, lihat kereta semakin dekat dan anaknya lagi bermain di rel kereta. Wah, ini gimana nih? Dia mau tolong anaknya atau mau loloskan keretanya harus menyeberang tebing itu? Itu jadi dilema buat dia. Dia harus memilih apa yang jalan terbaik buat dia. Wah, ini anak satu-satunya yang tidak ada lagi selain anak ini. Cuman dia. Waktu itu pikir, ya Tuhan, ini gimana? Apa saya harus selamatkan anak saya dan biar yang lain ini terjun ke jurang itu? Tapi pada saat dia pikir-pikir, dengan air mata dia pergi. Dia bilang, sudah tidak apa-apa. Yang penting anak saya satu yang akan korban, tapi banyak ini tidak boleh yang jatuh. Mereka harus sampai ke tempat tujuan mereka. Dan dia rela mengorbankan anaknya sambil meneteskan air mata. Itulah pengorbanan Yesus Kristus yang sekali buat kita. Amin. Amin. Sampai segitunya lah Tuhan korbankan anaknya buat kita. Apakah kita ini gak layak sebenarnya? Kita yang harusnya mati. Tapi karena Tuhan kita boleh ada di tempat ini. Amin. Amin. Oke, saya serahkan kepada tim pemusik. Oke, terima kasih Kak Roy dan Kak Eko. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena pengorbanan yang di kayu salib itu bukan hal yang sia-sia, tetapi itu hal yang berharga bagi kita. Mari kita
sama-sama kata. Thank you for the cross. Thank you for the price you paid. Where you are my sin, in love you came, give a message. Thank you for the self-love. Thank you for the praise. Wash me in your easy flow. Now all I know, your forgiveness and the praise. Worthy is the Lamb, seated on the throne. A crown you now with many crowns. You
atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, dan kita akan lebih lagi menyembah dan memuliakan nama-Mu. Mari semua sama-sama kita katakan amin. Ada sukacita surga di atas kita semua, amin. Mari katakan sama-sama kanan kirinya, kita sudah ditebus oleh Dia yang lain-lain. Oke. Mari sama-sama kita mengangkat nama Tuhan, puji nama Tuhan. Mari kita loncat-loncat terserah kita mau untuk kita. Oke. Mari yang membuat tempat ini. Amin.
melompat dan bergoyang di tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Semangat ya teman-teman. Masih semangat? Ya, mari kita siapkan hati kita. Kita mau menerima yang terbaik. Kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih. All my life you
Amin. Amin. Selamat siang ya. Saya biasa pagi. Selamat pagi, selamat siang. Ini seger semua. Terima kasih buat teman-teman ya yang sudah memberikan kesempatan. Terima kasih Mas Rahul. Terima kasih juga buat semua teman-teman yang sudah menyiapkan. Tentunya orang-orang yang di balik layar itu juga tidak kalah pentingnya menurut saya. Teman-teman STT ya, kelihatan beberapa. Ya, saya boleh kenalan dulu ya. Selain dari STT, ada dari mana lagi ya? Ada dari mana tadi? Gereja Undangan. Ebenezer. Selamat datang. Bisa angkat tangannya yang dari Ebenezer. Nih, selamat datang. Terima kasih. Terus satu lagi, temannya dari Mas Wardi ya, teman Mas Wardi ya, nggak salah ya. Ya, selamat datang rekan-rekan Siloam ya, dari Siloam Muncul. Selamat siang. Sebelum saya sharing, izinkan saya bertanya, teman-teman tahu nggak yang lagu terakhir yang kita nyanyikan itu tentang apa? Serius aja. Ada satu orang nggak yang berani maju ke depan menerangkan, Mas ini tuh sebenarnya artinya seperti ini gitu loh. Ada yang berani? Nanti ada hadiah door prize dari panitia. Ada yang mungkin ini tuh begini Mas ceritanya. Kira-kira gitu. Ada yang pengen menjelaskan gitu? Tuhan setia dalam kehidupan kita. Terima kasih Mas Roy. Terima kasih. Satu jawaban. Ada lagi selain kesetiaan Tuhan? Sangat baik dengan orang yang sama. Ada lagi suara selain Tuhan setia, Tuhan baik? Sebelum kita bicara tentang the goodness of God, sebaiknya kita mundur dulu ke belakang. Ngerti maksud saya? Bicara tentang lagu tadi yang bicara tentang the goodness of God yang saya rasakan, yang saya nikmati. Tuhan kau setia, Tuhan kau sangat ajaib dalam hidup saya. Lagu ini itu yang menurut saya dalam sekali. Sebelum mengalami the goodness of God, kita harus menghormati Tuhan. Amin. Sebelum mengalami the goodness, kebaikan dan kebaikan Tuhan, put God first. Taruh Tuhan depan yang baik. Amin, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Amin, teman-teman, gitu ya. Nah, saya tuh dikasih tema Matius 1 ayat 21. Kita baca ya, biar lengkap gitu ya. Matius 1 ayat 21. Judulnya, temanya adalah Jesus was born for us. Tuhan Yesus sudah lahir bagi kita semua. Sudah lahir. Gitu ya. Ya, kita akan baca bersama-sama hitungan 3. 1, 2, 3. Iya. Ya, kalau bahasa ayat ini ya, teman-teman ya, rasanya ayatnya begitu singkat tapi padat sekali menurut saya. Nah, kita tahu, kita sama-sama sudah mengerti. Di sini, sebagian dari kita, bahkan semuanya mungkin dari teman-teman sudah mengalami lahir baru. Amin. Sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Secara pribadi. Dan Natal selalu berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang penuh kasih, Tuhan Yesus yang penuh dengan kedamaian, Tuhan Yesus yang berkorban bagi hidup kita. Natal selalu bicara tentang hal tersebut. Tapi mari kita tarik lebih dalam lagi. Ketika Tuhan lahir di dalam hati kita, ketika Tuhan sudah lahir bagi kita, dan Dia mati bagi kita, dan Dia bangkit menyediakan tempat bagi kita, seharusnya kita mulai berpikir dan bertindak. Apa yang saya harus lakukan untuk menempatkan Dia sebagai Tuhan dalam hidup saya? Nanti maksud saya?
Jadi Tuhan sudah lahir. Ya, Tuhan sudah lahir. Gitu ya, Tuhan sudah lahir. Bahkan tiap tahun kita peringati, tiap tahun kita adakan ibadah, dari ibadah youth seperti ini, sekolah minggu, ibadah umum dan sebagainya. Tiap tahun kita peringati Natal. Tapi pertanyaannya sebelum itu, marilah sama-sama kita bertanya dalam hati kita, apakah Tuhan sudah betul-betul menjadi Tuhan atas hidup kita? Ngerti maksud saya? Kalau dia sudah lahir dalam hidup kita, artinya dia memiliki hidup kita. Amin? Dan Tuhan atas hidup kita. Dan ini bicara tentang, ya, sudah dua kali ya. Tadi saya dua kali. Ya, dua kali. Terima kasih Bapak. Ya, semoga tidak ketiga kali ya sebelum nanti surprise gitu. Ini kan mengagetkan. Ya, kita kembali lagi ya teman-teman ya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita menempatkan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kita akan baca. Ya, saya harap saya bisa menyelesaikan dengan cepat karena ada banyak rangkaian acara. Ada siang hari ini 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3 ayat yang ketiga. 1 ayat saja sebagai penutup. Dia sudah lahir bagi kita. Tapi apa yang harus kita berikan dalam hidup ini buat Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? 1 Yohanes 3 ayat yang ketiga. Oke, kalau belum bisa ditampilkan, saya akan membacakan. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang suci. Ayat yang pertama, 1 Yohanes 3 yang pertama berkata seperti ini. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan ditegaskan sekali lagi, dan memang kita adalah, karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal dia. Siapa yang di sini percaya bahwa kita, saya dan Anda adalah anak Allah? Lambaikan tangan. Betul? Yakin? Mari kita tarik mundur ke belakang. Sebagai anak, kalau Tuhan yang kita akui di dalam hati kita, Tuhan engkau Tuhan yang juru selamat. Bahkan tadi kita nyanyi ya, Yesus jalan kebenaran gitu ya. Terima kasih Somidet. Dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya. Amin. Ketika kita katakan engkau Tuhan dalam hidupku, engkau Tuhan penguasa hidupku, mari sama-sama kita menempatkan diri kita, memberikan hidup kita menjadi penghormatan bagi Tuhan. Amin. Sebelum mengalami the goodness of God, kita harus memberikan respect yang terbaik bagi Tuhan. Respect bukan hanya sebagai bro, no. Respect itu memberikan penghormatan kepada Tuhan yang terbaik. Dan ini bicara tentang integritas. Kalau memberikan penghormatan kepada Tuhan, seperti apa? Memberikan penghormatan kepada Tuhan, yang pertama kita harus menyadari bahwa Tuhan ada dimanapun kita berada. Amin. Sehingga yang kita lakukan, Kolose 3 ayat 23, segala sesuatu yang kita lakukan bukan untuk manusia, tetapi seperti untuk Tuhan. Jadi semua kebaikan Tuhan akan terjadi kalau kita betul-betul memberikan penghormatan. Hidup kita memberikan penghormatan kepada Dia. Tuhan, engkau ada di dalam keluargaku. Amin. Tuhan, engkau ada dalam hubungan pacaranku. Gak boleh masuk kamar perempuan, cowok sebelum menikah. Kesadaran Tuhan ada di mana? Itu memberikan penghormatan. Amin. Tuhan, kau ada ketika aku lagi main gadget. Itu memberikan penghormatan.
Jadi kesadaran akan Tuhan dimanapun tempat, dalam situasi apapun berkata, hidupku bagi kau. Sebelum mengalami tadi cerita engkau setia, bahkan kebaikanmu mengikuti aku, yes, tapi tokoh-tokoh Alkitab mereka diuji sedemikian rupa. Mereka memberikan hidupnya total. Integritas. Apakah mereka pernah gagal? Yes. Tapi mereka bangkit dan menjadi lebih kuat lagi. Amin. Saya tadi pagi udah sharing ya. Itu ya. Kalau ada kesempatan saya bawa satu pasang teman saya yang baru pemberkatan kemarin hari Rabu. Anak saya di belakang itu nemenin pelayanan saya kemarin. Yang WL berkata, hadirat Tuhan kuat sekali. Saya tahu dua orang ini pacaran dengan cara yang sehat. Mereka berdua ini punya kesempatan untuk berbuat dosa. Mereka sharing sama saya. Mas, berulang kali saya punya kesempatan, dia punya kesempatan, kami berdua punya kesempatan untuk lakukan dosa. Yaitu apa? Sex before marriage. Kissing. Kami punya kesempatan. Tapi kami sadar 4 tahun yang kami bangun akan sia-sia kalau harus berakhir di sini. Saya bilang engkau memberikan penghormatan yang terbaik bagi Tuhan dalam hubungan. Dia sadar ada Tuhan di situ. Ketika masuk dalam pernikahan hari Rabu kemarin, tidak banyak tamu, hanya 20-30 orang, itu pun keluarga. Tetapi pujian pertama dinaikkan sepanjang dalam pernikahan itu orang penuh dengan cucuran air mata ucapan syukur, memberikan penghormatan kepada Tuhan. Amin. Hasilnya the goodness of God mengikuti. Orang-orang ngicipi pernikahan mereka itu datang ke mereka. Enggak panas, pengen nangis. Saya aja yang bawa ini, yang memberkati, pengen nangis tapi rasanya tak tahan juga. Buang kesini dulu. Baru setelah memberkati mereka, saya bilang ciuman pertama lakukan di kening, sisanya nanti. Sebelum mengalami the goodness of God, kita harus memberikan penghormatan. Karena apa? Kita disebut sebagai anak-anak Allah. Ayat yang ketiga, kita harus menyucikan diri. Maka kita akan belajar untuk hidup berdasar. Tapi yang kedua, kita juga disebut sebagai anak-anak Tuhan. Miliki hubungan yang pribadi dengan Dia. Amin. Miliki hubungan yang pribadi dengan Dia. Setiap hari. Kalau seandainya sampai kita udah nggak bisa sembahyang lagi di hadapan Dia, kita bisa berkata, Tuhan, Engkau tahu apa yang sedang aku hadapi. Engkau tahu persis apa yang menjadi pergumulanku hari-hari. Engkau tahu persis. Mungkin sampai hanya bisa nangis saja. It's okay. Nggak masalah. Tapi kita belajar, Tuhan, terima kasih untuk semua. Jadi Bapa di surga sebagai pribadi yang kita hormati, tapi juga pribadi di mana kita punya keintiman dengan Dia. Dia sudah lahir bagi kita. Amin. Dia sudah lahir tapi tidak berhenti. Jesus was born tidak hanya berhenti di sana. Apa yang harus kita lakukan ketika Tuhan sudah lahir bagi kita? Mari kita memberikan penghormatan yang terbaik bagi Tuhan. Aku sadar dimanapun aku melangkah ada Engkau Tuhan. Gitu ya. Dimanapun aku duduk, bahkan aku tidur, ada Engkau di sana. Bahkan ketika aku berpikir yang jelek pun Engkau ada di sana. Bahkan ketika hatiku penuh dengan ucapan syukur, Engkau ada di sana. Ada kesadaran Engkau sudah lahir bagi aku, dan setiap hari aku mau hidup di dalam kehendak-Mu. Jauh kita tarik lagi the goodness of God mengikuti kita. Bapa, aku terbuka kepada Engkau. Aku mau memiliki hubungan yang penuh kasih dengan Engkau. Aku pengen mengenal Engkau. Tahu lagunya ini? Tiada yang dapat bisa
Ya, kita nyanyi lagu ini ya teman-teman ya. Boleh ya? Ya, teman-teman pilih maju. Jadi ini rangkaian acaranya sangat-sangat padat ya, ya. Sehabis ini masih ada kesaksian-kesaksian. Tapi paling tidak siang hari ini saya dan teman-teman kita mau belajar. Hidupku adalah penghormatan bagi Allah, bagi Sang Raja. Kau sudah lahir bagi aku memberikan penghormatan. Ditarik lahir belakang. Tidak hanya penghormatan, tapi aku ingin punya hubungan dengan Engkau, ya Bapa. Ya, mungkin lagu ini bisa ditampilkan ya. Ada yang pisahkan ku dari terangnya kasih. Bisa dunia berikan. Sebentar ya, saya boleh minta nadanya dinaikin dulu. Ada banget. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini kau pegang hidupku dan kau hapus kesalahan. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadiri setiap langkah, ku aman di dalam hadiratmu. Engkau setia. Amin. Aku akan tinggi padamu, dan aku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia. Saya punya satu klip untuk menutup ini. Klipnya apakah bisa ditampilkan? Saya pernah tampilkan di sini, tapi pada waktu itu kurang sempurna ya. Jadi waktu itu LCD-nya bermasalah. Semoga kali ini bisa ditampilkan dengan utuh. Klip ini sangat mengencourage hidup saya, betul-betul mendorong hidup saya, mengubahkan hidup saya tentang bagaimana memberikan penghormatan kepada Tuhan. Apakah bisa ditampilkan? Ya. Dari seorang peserta American Got Talent ya, Jane McBride. Ya. Thank you, bisa ditampilkan? Ya. Semoga bisa ditampilkan. Ya. Saya pernah tampilkan di sini, tapi waktu itu dengan laptop. I'm awesome. So happy to be here. Ya. Hello, how are you? I'm awesome. So happy to be here. Well, we're happy Sangat you are. tadi. What's your name? My name's Jane. When I sing, I go by Nightbird. Oh, that's Namanya Jane. Nightbird? That's right. Nightbird. Did you sing? Do you sing for a living? Not recently. Where are you from? I'm from Zanesville, Ohio. Okay, how old are you? I'm 30. 30 years old. And the dream is to be a singer. What are you going to be singing for us tonight? Ya, dia I'm salah singing an penyanyi. original song called It's Okay. It's Dia okay. menyanyikan lagu originalnya. Ciptanya sendiri. What is it? Judulnya It's Okay. It's Okay is the story of the last year of my life.
kisah hidupnya selama setahun terakhir. And who you here with? I'm here by myself. Ya hadir sendiri, tidak ada keluarga. And what do you do for a living? I have not been working for quite a few years. I've been dealing with cancer. 2 tahun terakhir dia berhadapan dengan No, it's kanker. okay. Okay. Dia tidak bisa Yeah, I'm bekerja. okay. All right. Jadi sadar waktu itu, it's okay. Can I ask you a question? How are you now? Last time I checked, I had some cancer in my lungs, my spine, and my liver. Diagnosa terakhir, kankernya sudah menyebar di paru-paru. So you're not okay. Kanker payudara sudah Well, menyebar di paru. not in every way, no. You got a beautiful smile and a beautiful glow, and nobody would know. Thank you. It's important that everyone knows I'm so much more than the bad things that happen to me. Jadi berkata, sangat penting untuk berkata bahwa hidup jauh lebih berharga daripada sekedar meratapi keadaan saya. Lalu dia menyanyikan lagu ini, lagu ciptaannya sendiri. Ini orang yang luar biasa, sangat luar biasa. I moved to California in the summertime. I changed my name thinking that it would change my mind. I thought that all my problems they would stay behind. I was a stick with dynamite and it just was a matter of time, yeah. All day, oh my, now I can't hide. Said I knew myself, but I guess I lied. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. If you're lost, we're all a little lost, and it's alright. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. If you're lost, we're all a little lost, and it's alright. It's alright, it's alright, it's alright. I wrote 100 pages, but I burned them all. Yeah, I burned them all. I blow through yellow lights and don't look back at all. I don't look back at all. Losing all mine, now I can't hide. Said I knew what I wanted, but I guess I lied. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. If you're lost, we're all a little lost, and it's alright. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. If you're lost, we're all a little lost, and it's alright. Oh, it's alright to be lost sometimes. Satu perkataannya yang mengubahkannya. Jadi usianya 23 tahun. Yang terkena kanker 2 tahun terakhir. Jadi 21, ketika ini 23. 2 tahun berada dalam kanker. Singers come on, and I think about authenticity. You know, when you feel it, when it moves you, that felt like the most authentic thing I have heard this season. That was surprising. It was powerful, it was heartfelt, and I think you're amazing. Dan juri memberikan pujian itu. Tapi ada satu kata-kata yang menggetarkan hati saya. Your voice is stunning. Ketika dia berinteraksi dengan Simon Cowell, salah satu. And I totally agree with what Harry said, you know, about authenticity. Ya, lagunya sangat original, bicara tentang dirinya. Almost casually told us what you're going Lagu through. itu seperti berbicara. Dan Simon Cowell tidak bisa membayangkan. Until life isn't hard anymore. Bisa dimundurkan sedikit lagi. Ada satu kata-kata yang sangat bagus sekali. You can't wait until life isn't hard anymore before you decide to be happy. Stop di situ. Kita tidak bisa memutuskan hidup kapan keras kepada kita sampai kita memutuskan untuk berbahagia di sana. Saya stop sampai di sini. Klik dulu.
Orang ini, C, bukan orang sembarangan. Dia seorang singer di gereja. Dia menelurkan, dia menerbitkan lagu-lagu originalnya tentang pengharapan. Di umur 21 tahun, dia didiagnosa kanker di payudara. Tapi sebelum itu dia sudah menikah. Dan suaminya ketika didiagnosa kanker, dia harus jalani kemoterapi CJ. Di kemoterapi yang kedua, suaminya meninggalkan dia. Anda bisa bayangkan, kanker. Dan satu-satunya orang yang paling dia harusnya ada di sana meninggalkan dia. Tapi perhatikan baik-baik, saya mengikuti jalan hidup orang ini. Dia berkata, seandainya sekalipun hidupku berat, aku memberikan penghormatan kepada Tuhan di sana. Apakah dia sembuh? Tidak. Maret 2022 tahun ini dia berpulang ke rumah Bapak. Tapi selama itu, sebelum dia pulang ke rumah Bapak, jutaan orang diubahkan lewat hidupnya. Dia sadar hidupnya punya Tuhan. Sampai banyak orang berkata, engkau malaikat, seperti malaikat. Dia kalau diwawancara, dia selalu berkata, God is so good to me. Jauh melebihi dari sakitnya. Kadang dia harus kemo, setelah itu dia update vlognya, dia berkata, it's hurt, ini menyakitkan buat badan saya. Saya tidak bisa kemana-mana, saya tidak bisa melanjutkan audisi ini. Dia sudah masuk semifinal, tapi dia tidak selanjutkan. Tapi di dalam hidupnya, dia memberikan penghormatan kepada Tuhan. Dia sadar, kalaupun aku sakit, aku tahu Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Engkau melihat aku dimanapun aku berada, Engkau ada di sana. Itu penghormatan. That the goodness of the God is running after her. Kebaikan Tuhan mengikuti dia. Bukan cara disembuhkan, tapi jutaan orang diubahkan lewat hidupnya. Tidak spektakuler, tapi bagi jutaan orang diinspirasikan lewat hidupnya. Oh, sakit setelah di kemo, alami sakit sekali. Dia harus terbatas. Sampai Maret 2022 dia disemayamkan. Sebelum dikuburkan dia dibawa ke gereja. Di sana terjadi pujian penyembahan yang hebat, baru dikuburkan. Jutaan orang diubahkan lewat orang yang sangat sederhana ini. Tapi dia memberikan penghormatan kepada Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Lagu ini tadi mas. Umumnya atas tiga bentuk. Kau
forsake. Mari sama-sama katakan kau hadir. Kau hadir ku aman di dalam hadiratmu. Buktikan kau setia. Mari mengangkat tangan bersama-sama di hadapan. Kan ku angkat tinggi tanganku, kami berserah, kami berserah kepadamu selamanya. Engkau setia. Engkau setia. Haleluya, kau sungguh baik. Haleluya. Selamanya engkau setia. Oh, your presence never leaves me. Oh, your presence never leaves me. And you never forsake me. Oh, your presence never leaves me. And you never forsake me. Oh, your presence never leaves me. And you never forsake me. Ajari kami Tuhan, sore siang hari kami memiliki hati yang penuh dengan penghormatan, memberikan penghormatan kepada Engkau. Ajari kami punya kesadaran, bahkan bukan hanya kesadaran, tapi kami tahu dimanapun kami berada ada Tuhan di sana. Kalau kami lakukan ini ada Tuhan di sana, supaya kami tetap hidup dalam kebenaran. Engkau yang sudah lahir bagi kami, Engkau yang sudah mati bagi kami, Engkau yang sudah bangkit bagi kami. Kami mau berikan penghormatan bagi Engkau lewat hidup kami. Tapi bukan hanya itu, kami boleh dilayakkan memanggil Engkau Bapa. Terima kasih. Ajari kami punya hubungan yang tidak hanya sekedar kami datang secara setiap hari rutin saja, tapi dari hati ke hati kami mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan duduk, teman-teman. Waktu dan tempat saya kembalikan teman-teman. Terima kasih buat
Kak Daniel yang sudah membagikan firman bagi kami. Siapa yang diberkati Tuhan boleh melambaikan tangannya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Oke, tibalah saatnya kita apa ya? Bagi-bagi hadiah. Oh, bagi-bagi hadiah. Oke. Door prize. Oke. Siapa yang sudah dapat kertas tadi pas masuk di pintu? Sudah ada semua ya pasti. Yang belum coba angkat tangan yang belum. Oh, kenapa kamu nggak ambil? Oh iya, kasih satu dulu. Oke, sebelum itu kita akan panggil, ya, kita panggil dulu siapa dari. Oke, kita akan panggil dari gereja GJKI Mujo. Ya, GJKI Mujo, coba melambaikan tangannya di GJKI Mujo coba. Oke, kita akan mendengarkan kesaksian mereka. Mereka mau bawa drama, mungkin pujian dari mereka kita akan saksikan. Habis itu siap-siap lagi dari gereja GJKI Ebenezer. Iya, Ebenezer. Yang dari Ebenezer ada? Oke. Selanjutnya nanti terakhir kami akan persilakan buat teman-teman dari Sangkakala. Mau entah mau bawa apa, persilakan kami. Ya, kami persilakan dari Kami panggil dari gereja GJKI Mujo. Silakan untuk menyaksikan cita kasih Tuhan. Beri tepuk tangan dulu bagi teman-teman kita. Oke, silakan.
Terima kasih buat teman-teman pemuda dari GJKI Mujo. Tuhan Yesus memberkati. Pujiannya sangat memberkati. Amin. Oke, selanjutnya kita akan berikan kesempatan lagi kepada dari gereja GJKI Ebenezer. Shalom teman-teman semua. Shalom. Kami di sini mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Kami mewakili dari GJKI Ebenezer. Terima kasih buat teman-teman dari GJKI Ebenezer. Tuhan Yesus memberkati. Sangat diberkati pujiannya. Beri kemuliaan untuk Tuhan.
Oke, terakhir kami akan mengundang lagi buat teman-teman dari STT Sagakara. Mungkin bisa maju ke depan. Wow. Shalom, selamat siang. Shalom, selamat siang. Selamat Natal untuk kita semua. Beri tepuk tangan buat Tuhan yang sudah lahir buat setiap kita. Oke. Oke. Sebentar ya teman-teman. Saya percaya Tuhan kita memang sudah lahir 2000 tahun yang lalu, tapi rohnya itu ada di setiap hati kita. Itu yang membuat kita bisa merasakan hadiratnya dan bisa bilang dia ya Aba ya Bapa, amin. Biar di hati kita semua dari lagu ini hanya ada Tuhan aja di hati kita, tidak ada yang lain. Ya yang lain boleh hadir, tapi yang terutama dan yang utama hanya Tuhan. Oke? Yang tahu lagunya bisa nyanyikan lagu ini sama-sama. Engkau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku telah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Amin. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Oh, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Tuhan,
tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Oh Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Terima kasih, Tuhan memberkati. Diberkati teman-teman semua. Untuk waktu selanjutnya kita mau memberikan terbaik untuk Tuhan. Saya minta Kak Eko boleh berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau yang mempertemukan kami, Engkau yang mempersatukan kami di tempat ini Bapa. Biar kami semua di tempat ini boleh merasakan hadirat-Mu yang besar dalam kehidupan kami Bapa. Biar kami anak-anak muda boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Biar kami anak-anak muda Tuhan boleh menyebarkan api-Mu di mana-mana tempat kami berada Bapa. Pada kesempatan hari ini biarlah kami boleh menyerahkan, biarlah kami boleh memberi persembahan. Biar di tangan Bapa, biar Engkau berkati buah persembahan ini untuk alat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang belum memberi Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kami serahkan kepada MCI Dorcas Cici. Ternyata kita tadi salah karo ya. Gara-gara kita mau cepat-cepat dapat itu salah kita. Tidak apa-apa, kan masih kembali juga seperti ini. Oke, kita langsung aja kembali. Iya, ini acara yang kita tunggu-tunggu yaitu Dorfest. Oke teman-teman, kita semua sudah dapat kertas semua ya. Ada yang belum? Nah ini namanya apa? Undi. Ya, undi. Oke, ini keberuntungan teman-teman. Jadi kita cuma punya 3 door prize depan sini. Jadi kami akan mulai dari sekarang. Coba lihat masing-masing angka yang ada di kertas yang tadi teman-teman sudah ambil.
Ini di sini ada Kak Eko ada pegang kertas. Sebentar Kak Eko boleh acak dulu ya, acak dulu. Oke, sudah lihat undian semua kan? Nanti kita bacakan siapa yang berhak dapat pada sore ini. Sore apa sih? Sore, sore. Oke teman-teman sudah lihat semua? Oke, Kak Eko boleh ambil satu baru buka. Kita lihat sama-sama. Yang lain. Oke, Rahul ke depan. Oke, cuma pegang masing-masing ya. Saya pun punya satu di sini. Siapa tahu saya yang dapat di depan sini kan? Ini kan kita tidak tahu. Oke. Musik kan? Ush. Oke. Oke. Nomor berapa Kak? Ini yang juara 1 yang pertama kali kita sebutin dia. Ini soalnya kita ada 3. Jadi juara 1, 2, dan 3. Yang pertama kali akan kami kasih yang juara 1. Yang pertama sebentar kami panggil. Oke, kita langsung saja panggil. Saya dapat atau Oke. Langsung saja kita baca. Angka 62. Oke, 62 boleh maju ke depan. 62 boleh maju ke depan. Oh. Siapakah dia? Richie. Wow. Tepuk tangan dong buat temannya. Oke, silakan dari situ. Boleh diacak lagi. Oke, kita cari yang juara 2 ya. Sama-sama berdoa biar bisa dapat. Tuhan, ini kayaknya door prize-nya besar-besar banget di depan ya. Oke, yang kedua. Tuhan mudah-mudahan saya yang dapat ya. Oke, kita buka. Apa aku bilang saya yang dapat ternyata. Oke, langsung saja kita baca yang kedua. Langsung saja kita baca yang kedua. Kok terbalik ya? 62. 69. Siapa yang 69? Wow. Bergabung buat temannya. Oh, detail. Oke. Ini yang terakhir ya teman-teman. Jangan lihat dari kotaknya, yang kecil itu lebih mahal harganya dia yang kecil itu. Yang besar tuh hanya kotaknya yang besar. Oke. Ini terakhir ya teman-teman. Oke. Baik dia bisa dapat angkanya kayaknya paling bawah nih, coba lihat. Oke. Oke, yang terakhir kita akan buka sama-sama. Berapa ini Kak? Jauh ini Kak. Lewat jauh sampai. Oke. Kita akan bacakan nomornya. Oke. Yang terakhir 52. Tepuk tangan sama temannya. Oke. Jangan lupa potong pajak. Oke, teman-teman yang jangan kecewa ya, pasti ada dapat bagian lagi, tapi ini bukan di sini, mungkin di tempat lain. Ya. Amin. Iya. Mau foto dulu. Oke, kita foto dulu sama-sama. Ada foto mana sih kameramen, coba dokumentasi dulu tuh. Foto kan. Udah, ambil ya foto. Oke, silakan duduk. Oke.
sudah tiba di penghujung acara kita. Oke, sebentar lagi mungkin kita akan berpisah satu dengan yang lain. Tapi tidak lupa juga kita untuk berdoa. Oke, kita akan menerima berkat. Kita mengundang Oma untuk mendoakan kami. Mari kita berdoa menerima berkat yang daripada Tuhan. Kita bangkit berdiri. Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sungguh Allah yang luar biasa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Bapa, Kau memberikan anak-anak yang luar biasa. Sore hari ini hamba-Mu semangat bangga, lebih bangga lagi dengan Engkau Tuhan. Tuhan, urapi mereka semua, pakai anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Terus Bapa, Kau pakai Bapa. Kau pakai lebih dan lebih lagi. Bapa, berkati kehidupan mereka semua. Berkati kesehatan pergaulan mereka Tuhan. Tuhan, pimpin mereka Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang luar biasa. Bapa, terima kasih Bapa. Mari kita angkat kedua tangan kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya berkatakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Teman-teman, selesai acara jangan pulang dulu. Kita ada sesi foto di depan semuanya. Ya itu. Boleh? Foto semuanya di depan. Ibadah kita sudah selesai. Boleh mungkin kita akan ambil bagian di depan, kita foto bersama, lalu kita akan ambil perjamuan makan minum kita.